Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 19TMIA 395 kelas 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengumpulan dan penyajian data. Mungkin langsung saja, berikut adalah videonya. Pengertian data. Definisi data secara dalam bahasa etimologis merupakan bentuk jamak dari datum yang berasal dari bahasa Latin dan berarti sesuatu yang diberikan. Dalam pengertian sehari-hari, data dapat berarti fakta dari sesuatu objek yang diamati, yang dapat berupa angka-angka maupun kata-kata. Sedangkan dipandang dari sisi statistika, maka data merupakan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan. Data merupakan kumpulan fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran. Suatu pengambilan keputusan yang baik merupakan hasil dari penarikan kesimpulan yang didasarkan pada data atau fakta yang akurat. Untuk mendapatkan data yang akurat diperlukan suatu alat ukuran yang disebut instrumen yang baik. Alat ukur atau instrumen yang baik adalah alat ukur instrumen yang valid dan reliable. Selanjutnya, agar data dapat dianalisis dan ditafsirkan dengan baik, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Objektif. Data lapangan ataupun hasil dari pengukuran yang tampilkan sesuai realita. 2. Relevan. Data yang telah dikumpulkan harus ditampilkan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti. Yang ketiga, up to date atau sesuai perkembangan. Data tidak boleh usang atau ketinggalan zaman, karena itu harus selalu menyesuaikan perkembangan. Yang terakhir, representatif. Data harus diperoleh dari sumber yang tepat dan dapat menggambarkan kondisi yang senyatanya atau mewakili suatu kelompok tertentu atau populasi. Jenis-jenis data. Secara umum, jenis data dapat dikelompokkan menjadi dua macam, antara lain sebagai berikut. Data kuantitatif, di mana data ini pernyataannya berwujud jumlah ataupun angka serta kasar kecilnya dapat diukur dan sifatnya objektif. Kedua, data kualitatif, di mana data ini memiliki hubungan mengenai karakteristik ataupun kategorisasi yang pernyataan berwujud sifat serta besar kecilnya tak dapat diukur. Skala pengukuran data. Skala pengukuran data merupakan seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel. Dalam melakukan analisis statistik, perbedaan jenis data sangat berpengaruh terhadap pemilihan model atau alat uji statistik. Tidak sembarangan jenis data dapat digunakan oleh alat uji tertentu. Untuk itu, skala pengukuran data atau variabel sangat menentukan dalam uji statistik. Di sini ada 4 macam skala pengukuran. Yang pertama, skala nominal, kedua skala ordinal, ketiga skala interval, dan yang terakhir skala rasio. Pengumpulan data. Di sini ada 3 cara untuk pengambilan data statistik. Yang pertama adalah mengumpulkan data selengkap-lengkapnya atau tidak sebanyak-banyaknya. Kedua, mempertimbangkan ketetapan data, meliputi jenis data, waktu pengumpulan data, kegunaan data, dan relevansi data. Yang terakhir, kebenaran data atau data yang dapat dipercayai kebenarannya baik sumbernya maupun data itu sendiri. Metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan untuk peneliti untuk mengumpulkan data, sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar menjadi lebih mudah dan sistematis. Data yang dikumpulkan dapat penelitian akan digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan, dan yang pada akhirnya akan dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan.
Metode penyajian data. Tujuan metode penyajian data adalah menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik sehingga bermakna sebagai informasi bagi pengambilan keputusan atau kesimpulan. Ada 3 cara penyajian data. Yang pertama, cara tekstual, kedua cara tabular, dan yang ketiga cara grafikal. Mungkin itu tadi sedikit materi pengumpulan dan penyajian data dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.